Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Bener yang Tuhan Yesus kasihi. Terpujilah Tuhan yang masih memberi kita kesehatan, kekuatan pada hari Minggu saat ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan kuasai hamba-Mu, Roh Kudus Tuhan menguasai kami semua yang mendengar firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita melihat Alkitab. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 5. Saya bacakan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ini firman Tuhan yang akan kita perhatikan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, kembali kita harus beribadah di rumah masing-masing, karena kita harus menjaga kondisi kita, mengikuti aturan pemerintah yang ada. Tidak terpengaruh, iman kita akan tetap terpelihara. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, kekudusan daripada Tuhan akan menaungi kita. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam ibadah minggu di keluarga masing-masing, saya beri judul, di mana ada Kristus, di situ ada pengharapan. Apa yang dimaksudkan dengan di mana ada Kristus, di situ ada pengharapan? Ada satu pepatah kuno Romawi yang berkata begini, selama masih ada kehidupan, masih ada pengharapan. Pepatah ini tidaklah salah, tapi belum tentu benar. Karena apa? Kehidupan itu tidak memberi jaminan bahwa kita akan hidup dalam pengharapan yang baik. Karena itu mari kita perhatikan, pengharapan yang sesungguhnya dalam menjalani kehidupan adalah ketika orang itu punya iman. Punya iman selama ia ada dalam kehidupan di dunia ini. Petrus menyampaikan hal-hal pokok dalam iman Kristiani. Bagaimana orang Kristen itu ketika dia ada hidup dalam Kristus, dia mengalami, dia merasakan pengharapan yang sesungguhnya. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang Kristen yang tersebar. Sekali lagi, sudah sering saya sampaikan bahwa Rasul Petrus ini merupakan rasul yang diutus Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Ada juga orang Yahudi yang tersebar di banyak tempat. Kemudian, Rasul Petrus ini terkenal sebagai Rasul Yesus Kristus. Dia bukanlah pemimpin agama yang profesional. Rasul Petrus ini mungkin banyak orang akan meremehkan dia. Tapi harus diingat bahwa Petrus sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun. Kemudian jangan mengecilkan pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupannya dan pelayanannya. Jadi selama ketaatan dan kepatuhan Rasul Petrus untuk melayani, sekalipun dalam penderitaan, bersamaan dengan itu Roh Kudus turun atas dia, menaungi Petrus untuk dia tetap bertahan dan kuat dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus merupakan gambaran yang sempurna mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, di mana dia hidup dalam pengharapan karena dia ada dalam Kristus Yesus. Petrus mau mengatakan, menyaksikan kepada jemaat, kepada orang-orang di perantauan bahwa tulisan-tulisannya ini merupakan pengalaman pribadi.
juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu saat ini. Penderitaan di sekitar kita banyak sekali. Memasuki awal tahun 2021 ini, bulan Januari pertengahan sampai akhir, minggu terakhir ini, terus ada musibah terjadi, khususnya di bangsa Indonesia. Kita harus berbuat apa? Satu hal yang pasti, bertahan dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, kemudian jangan sampai kita mempermalukan Tuhan karena kita orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Surat Petrus ini sangat jelas. Dia mau mengatakan bahwa kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi saya mau katakan, jangan sampai orang-orang percaya ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami goncangan hidup karena bencana yang tiada henti saat ini, kita mempermalukan Tuhan. Apalagi iman kita menjadi lemah, kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Mari bersandar penuh pada kasih karunia Allah. Dengan jelas Petrus mengingatkan, hai orang-orang percaya yang ada di perantauan, orang-orang Yahudi, mereka berpindah-pindah tempat karena mereka sebagai pedagang. Kesempatan mereka berpindah-pindah tempat, mereka berdiaspora dari daerah asalnya. Kesempatan bagi mereka untuk bersaksi bagaimana hidup, etika hidup, moral hidup orang beriman yang sesungguhnya, sekalipun dalam penderitaan. Tidak ada kata lain Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dalam hidup ini saat ini. Mari perkuat iman percaya kita. Di saat kita bersama-sama dengan Kristus, maka pengharapan dalam Kristus itu tetap teguh. Jangan goyah, jangan takut. Orang-orang percaya sampai saat ini terus diuji imannya oleh Tuhan. Penderitaan seperti apa yang sementara kita alami, kita rasakan saat ini? Paulus, Petrus, Yohanes, cukup banyak jumlah penderitaan. Tapi dengan kapasitas mereka, karena mereka dilingkupi oleh Roh Kudus, mereka sanggup dan mampu sampai finish, sampai akhir hidup mereka. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu? Apa yang kita banggakan? Yang kita banggakan adalah kita hidup dalam Kristus, kemudian kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau orang dunia mungkin mencemooh kita, orang dunia mungkin akan menyepelekan iman percaya kita, kita jangan sampai takut dan terbawa, terpengaruh dengan ucapan mereka. Kita sementara diuji. Semakin ujian, semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus, semakin banyak ujian-ujian iman yang akan kita lewati. Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita merasa semakin ragu akan pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk kondisi saat ini. Tetap bersekutu dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan beri bagi kami. Kami bisa mendengarkan firman dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Bapa, saat ini kami merendahkan diri. Kami datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa untuk masing-masing kami jemaat YKAI Bener. Kami mohon perlindungan Tuhan. Berikan kami, bentengi kami dengan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong agar semua jemaat YKAI Bener sehat dan kuat. Bila Tuhan dapati ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan.
Ada jemaatmu yang sakit dan perlu perawatan medis. Tuhan berkati agar cepat sembuh. Kami berdoa untuk keluarga Pak Yogi, Tuhan berkati keluarga ini. Kami berdoa untuk adik Nando yang sakit, Tuhan sembuhkan agar kembali bisa beraktivitas dan melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu yang lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Sekalipun mereka tidak bisa hadir di ibadah gereja bersama, tidak bisa bertemu dengan kami, tapi kasih kemurahan Tuhan menaungi Bapak Ibu yang lanjut usia di GKAI Bener. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kalau bangsa kami mengalami banyak bencana di awal tahun 2021 ini, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa bangsa kami, agar kami bisa terlepas dari segala bencana, penderitaan yang ada saat ini. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, wakil, para menteri, petinggi-petinggi, pejabat di daerah. Tuhan berkati mereka, agar mereka hidup benar, mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Tuhan pemilik bumi ini. Tuhan yang akan mengatur untuk kebaikan kami. Biarkanlah kami Tuhan hidup dalam ketaatan. Sekalipun banyak mendengar dan menyaksikan atau mengalami kesulitan penderitaan hidup saat ini, iman kami harus terus bertumbuh. Iman kepada Kristus akan terus bertambah. Roh Kudus Tuhan kuatkan kami. Dalam kondisi seperti ini pun kami siap untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Jadikan kami menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di lingkungan kami. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Semua jemaat GKAI Bener yang mengikuti ibadah keluarga, mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan memberi kekuatan baru kepada kami. Berkat Tuhan akan mengiringi hidup kami hari ini, hari esok, dan selanjutnya. Kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa Tuhan. Hari esok bagi kami ada dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.